Halo semua, selamat datang di Durjana Podcast, podcast audio visual, and let's go to story. Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Durjana Podcast. Channelnya audio visual saat ini. Asik. Balik lagi bersama gua Mr. B, pengisi suara yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk menceritakan keluhan-keluhan gua sendiri, orang lain, ataupun yang ada di sekitar kita saat ini dan yang telah lalu. Gitu, mudah-mudahan suara gua tidak bikin kuping kalian rusak ya. Jadi buat teman-teman gue juga ngingetin nih, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya kawan-kawan. Semoga bisa memberikan candaan, tawaan kepada kalian semua gitu. Dan share juga nih ke kawan-kawan kalian, sanak famili dan saudara kalian tentunya, atau teman kosan juga boleh lah buat ngisi-ngisi gabut aja di kosan. Jadi sorry di episode kali ini atau di cerita kali ini anjing udah mulai kayak penyiar yang udah ada nih, kagak, padahal mah gua nggak bisa. Jadi di hari ini yang cerah dan sedikit gerah ini, gua mau ngebahas tentang pandangan gua terhadap anak-anak Gen Z ya. Jadi ini pandangan gua terhadap Gen Z. Jadi kalau ada yang mau nambahin atau itu silakan di komen aja lah. Kenapa gue mau bahas tentang anak-anak Gen Z nih? Karena semakin hari semakin gue lihat, semakin hari semakin kesini, dan gue lihat juga semakin ada-ada aja tingkahnya. Kenapa gue bilang gitu? Mungkin gue balik dulu ya. Mungkin karena anak-anak Gen Z ini tuh ketika sudah besar atau sudah banyak hal-hal yang tidak dia penasarin lagi, karena ya lo tau lah sekarang apa-apa gampang kok nyarinya di di internet, di media sosial. Itu sangat gampang untuk mencarinya, beda dengan zaman-zaman gua yang apa-apa serba terbatas. Untuk mendapatkan informasi harus dari majalah, koran, dan menurut gua dari kuping ke kuping di tongkrongan. Kan kalau sekarang enak, lu mau nongkrong aja lu janjian lewat WA, janjian ngumpulnya di sini. Kalau kita zaman dulu tidak seperti itu, kaum Gen Z. Hai, dengarkan ini. Karena kalau kita biasanya kita datengin nih tempat tongkrongannya langsung ke, biasanya teman gue ini nongkrong di jalan A, ya udah gue ke jalan A nungguin dia biar nggak ribet-ribet. Jadi buat kaum Gen Z, kenapa gue bilang balik lagi ke kasusnya, makin hari kesini makin aneh ya tingkahnya. Itu balik entah kenapa, entah mereka hidup di zaman media digital ini yang serba ada, lantas mereka menurut gue sih dengan gampang post video dan merekam post video dan foto lalu di-upload ke media sosial tuh tanpa dipikirin nih efeknya apa gitu. Kadang ya suka-suka mereka ya, karena mereka belum tahu kejamnya lidah-lidah para netizen atau siapapun ya. Sampai gue mikir dan ketawa nih saat ini nih, mungkin sambil take podcast ini buat tongkom Gen Z.
menurut gua tolonglah kalian tuh coba gunain pola pikirnya buat mikir 2 kali tuh untuk posting foto atau video, karena yang nikmatin konten video dan foto lu itu bukan lu aja, tetapi udah jadi konsumsi halayak ramai. Jadi kalau lu bisa konten-konten yang bersifat konten yang berupa foto video tuh, kalau bisa ya, kalau misalkan ya bagus silakan diposting, cuman kalau menurut gue yang kurang pantas nggak usah direkam dan diposting, cukup lu aja yang tahu gitu. Karena kenapa? Karena ketika sudah masuk ke media sosial itu berarti bukan konsumsi lu pribadi lagi, melainkan konsumsi publik. Contohnya kayak beberapa waktu yang lalu ada kasus tentang pembulian ya di daerah Depok, juga nggak tahu itu kayak cewek-cewek ribut dan akhirnya direkam sama temannya atau siapanya lah, dan akhirnya kayaknya ke posting atau dia ngetek berita di tempat berita online-nya, gue juga nggak tahu. Cuman jadi kasusnya jadi ramai dan ya akhirnya mereka berurusan dengan pihak yang berwajib. Jadi buat kaum Gen Z ini ya tolonglah banyak berpikir ketika kalian merekam dan mempost foto kalian dengan seenaknya. Ya sebenarnya nggak ada masalah sih ketika kalian tuh ngerekam dan mempost foto di media sosial, nggak ada salahnya karena itu akun-akun pribadi kalian. Ya mungkin aja kalian takutnya kalian itu belum siap menerima hujatan-hujatan yang ada di media sosial, karena imbasnya bisa jadi buruk dan efeknya yang kalian terima berbeda. Jadi ya buat anak-anak Gen Z, tolonglah kalau gunain media sosial tuh untuk upload dan posting yang bagus-bagus aja, yang jelek-jelek nggak usah lu posting lah, karena orang-orang di media sosial nih kadang nyerangnya tuh lebih kasar dan lebih bangsat sih menurut gua, karena sampai bawa-bawa keluarga dan yang ada terdekat kita. Jadi kalau dan yang menyerang ini kadang belum nggak mikir juga, karena yang diserang tuh mungkin anak SMP, SMA yang jiwa-jiwanya yang masih labil lah. Kita tahu ya, gue juga pernah SMA dan SMP, kita sedang mencari jati dirinya. Jadi ya yang buat suka-suka posting yang aneh-aneh, kalau nggak mau kedapatan sama pihak yang berwajib dan tidak mau berurusan dengan netizen di kalangan media sosial, ya silakan saja. Cuman kalau bisa kalian posting foto atau video yang bersifat bikin orang ketawa nggak masalah, bikin orang ketawa tuh nggak masalah, itu malah dapatnya. Cuman kalau lu posting hal yang berbau apalah dikit nyinggung apa, sekarang tuh gampang banget nyerangnya, seakan-akan jempol kita tuh sudah siap untuk menghujat, bukan untuk mensupport. Sekali lagi gue ingetin, jempol kita ini sudah terlalu siap, netizen ini jempolnya sudah terlalu siap untuk menghujat, bukan mensupport. Mungkin ada yang mensupport, cuman ada beberapa, tapi kebanyakan mereka menghujat. Karena yang gue bilang, lebih perih ketika kita baca posting komen di media sosial kita daripada kita dengerin omongan orang. Karena kenapa? Karena orang itu yang belum tentu kenal kita aja bisa ngehujat, apalagi dia tidak tahu kita gitu. Jadi buat teman-teman Gen Z yang suka posting video atau foto, harap berpikir 2 kali. Kalau bagus silakan diposting, tapi kalau imbasnya bersifat buruk ke kalian dan nyerang keluarga kalian, mendingan kalian
nggak usah posting, simpan, atau kalau bisa dihapus saja. Jadi itu aja pesan gue, karena kalian masih mencari jati diri, gue juga tahu. Jadi buat adik-adik SMA SMP, tolong berpikir 2 kali. Itu aja pesan gue. Gue Mr. B. Sampai jumpa di episode berikutnya yang mungkin akan menyenangkan dan curhatan orang lain. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.